Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita akan mulai saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita mulai pagi hari ini, memulai aktivitas kita, memulai hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka kitab Yakobus 4 ayat 14. Dan sebelumnya itu mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan segar, sehat, dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, baik itu berupa rezeki, makanan, berkat, kesehatan, terutama iman yang Tuhan berikan kepada kami untuk setia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang Tuhan pelihara sampai saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu atas keluarga besar kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan saat teduh, sebentar mengambil waktu untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti maksud-Mu, dan mohon pimpinan-pimpinan-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, menolong setiap kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Mohon ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, bahkan pemberontakan kami yang seringkali melukai hati-Mu, yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Layakkanlah pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa bersaat teduh dengan tenang dan segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk menguatkan kami, untuk kami tetap bisa menggali firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan diberikan kekuatan untuk hidup yang selaras dengan firman-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah dari awal sampai akhir acara ini, dan biarlah semuanya hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pakailah setiap kami ya Tuhan, apakah kami yang ada di market share, apakah kami yang melayani, ataukah masih studi. Pakailah kami semua ya Tuhan, inilah kami. Biarlah pribadi kami, hidup kami sepenuhnya digerakkan oleh firman Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan apakah tujuan hidupmu saat ini. Apakah pengen kaya, pengen hidup mewah, berkelimpang harta, pengen meninggalkan warisan yang tidak habis-habisnya, 7 turunan, atau apa? Tujuan hidup kita ini apa? Orang banyak yang tidak sadar kalau Tuhan memanggilnya untuk dia pakai di masa-masa hidupnya, yaitu untuk memuliakan Tuhan di masa-masa mudanya, di masa-masa usia emasnya. Banyak yang memakai hanya untuk hal yang sia-sia. Saudara, kita ini tidak tahu apa yang terjadi besok. Mungkin sekarang sudah kaya raya, berkelimpang harta. Tapi saudara tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 1 detik ke depan saudara juga tidak tahu. Belum tahu apakah saudara masih sehat, apakah saudara masih hidup, apakah saudara bisa menggerakkan 1 jari telunjuk saudara, apakah semua fungsi tubuh saudara normal dan sebagainya. Saudara tidak tahu akan apa yang akan terjadi hari esok. Mungkin saudara bangkrut, sakit sampai habis-habisan, atau bahkan sebaliknya bersukacita dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan dalam artian dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam sisa hidup saudara.
Oleh sebab itu mari kita ingat Tuhan dan firman-Nya. Rajin menggali firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan sehingga kita mengerti yang menjadi kehendak Tuhan. Mencari tahu kehendak Tuhan atas hidup ini. Mencari damai dan ketenangan di dalam hidup ini. Kalau saudara tidak mendapatkan kedamaian ataupun ketenangan di tengah-tengah keramaian dunia, di tengah-tengah mungkin saudara menikmati kekayaan yang luar biasa, berarti ada something wrong di sana. Ya untuk apa kalau kita berkembang harta tapi tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur, yang ada hanya bersungut-sungut, marah-marah dan sebagainya. Itu semua akan saudara temukan dan dapatkan hanya di dalam Yesus yang telah mati dan menebus orang berdosa. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau saudara pernah menuangkan air ya, air panas kalau mau mandi ya, kalau saya mau mandi itu mesti merebus air panas dulu ya. Kemudian kita letakkan di baskom dan kita melihat ada uap air panas keluar. Ya, kalau masa-masa COVID pandemi ini, kata banyak orang, kita bisa membuka mulut kita supaya virusnya mati. Nah, begitulah dengan uap. Hanya kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Apa yang saudara lihat saat ini, apa yang saudara alami saat ini, mungkin kemakmuran, kekayaan, ketenaran, popularitas, kejayaan, dan sebagainya, itu seperti uap, saudara. Ya, jadi di dalam hidup ini, renungkan, itu hanya sebentar saja. Firman Tuhan katakan sebentar saja. Ada yang dipanggil Tuhan dengan sangat mudah. Ada yang 21, 40, 70, 80, dan seterusnya. Tergantung kasih karunia Tuhan. Pernahkah saudara merenungkannya? Mungkin selama ini saudara Tuhan izinkan untuk menikmati kekayaan, kesuksesan, kemakmuran. Tetapi ingat, dalam banyak kasus, kenyamanan itu adalah jebakan yang mematikan, yang akan membuat saudara makin jauh dari Tuhan, yang makin hari makin membuat saudara lupa akan kehidupan setelah kematian. Sebaliknya, segala kesukaran dan kesulitan dalam hidup ini, ingat ya, Allah sanggup mengubahnya menjadi yang lebih baik. Bahkan sangat singkat sekali dia mampu, karena dia maha kuasa, karena dia maha tahu. Sekali lagi, itu sangat mudah bagi dia untuk membalikkannya. Orang kaya menjadi miskin habis-habisan. Orang miskin terus sakit-sakitan, tapi Tuhan juga bisa mengubahkan begitu cepat menjadi posisi yang lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini saya mengajak saudara mulai pagi ini untuk memusatkan hidup saudara kepada Tuhan. Tanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan dengan apa yang sudah Tuhan berikan, kita lakukan dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan limpahkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita kerjakan. Dan jangan menunda-nunda. Mengubah haluan hidup saudara dari yang digerakkan oleh berbagai keinginan dan tujuan yang egois menjadi hidup yang digerakkan oleh firman Tuhan. Karena itu, kita harus rajin menggali firman Tuhan, rajin bersaat teduh, rajin berdoa, sehingga kita bisa memusatkan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya berpusat kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup ini selama-lamanya. Tuhan memberkati.